Kejahatan jika tidak dibalas dengan kejahatan, orang bilang adalah kebodohan dan semakin diinjak-injak. Semakin orang merajalela untuk melakukan kejahatan kepadamu. Mungkin itu tuduhan, makian, cacian, atau hinaan. Tetapi kamu bodoh jika kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu adalah kegiatan orang yang tidak punya kesibukan sama sekali. Kamu diciptakan Tuhan, tidak pernah berbarengan, tidak pernah mengaruniakanmu hati sebagai seorang pembalas kejahatan. Tetapi Tuhan menciptakanmu memiliki hati yang suci, murni. Kamu serupa dan segambar dengan Allah. Kamu melihat bagaimana karakter Kristus ketika dia dimaki, dihina, dicaci, bahkan dituduhkan segala hal-hal yang sama sekali bukan kepribadian Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia tidak pernah membantah. Dia tidak pernah memberontak, dia tidak pernah meminta waktu untuk mengkoreksi apa yang orang-orang Farisi tuduhkan kepada Kristus. Karena Kristus memiliki ketaatan, karena Kristus memiliki hati yang besar, hati yang rendah hati, dan bermurah hati. Dampak dari semua karakter Kristus adalah semua umat manusia di atas bumi memperoleh keselamatan. Dari yang tidak layak menjadi layak, dari yang tidak berharga menjadi berharga. Kamu, saya, dan semua umat manusia di atas bumi ini. Begitu juga dengan dirimu. Kenapa masalah datang kepadamu beserta dengan antek-anteknya? Karena masalah tahu kamu kuat, kamu punya prinsip dan tujuan yang cemerlang, kamu punya tujuan yang berdampak baik bagi dirimu, bagi orang banyak yang ada di sekitarmu dan juga keluargamu. Terkadang masalah itu datang untuk mengujimu, memprosesmu. Bagaimana kamu melaluinya supaya kamu bisa bertemu dengan tujuan, dengan impianmu yang kamu rindukan selama ini. Jalan ini tidak mulus. Jalan hidup ini tidak seperti yang kamu pikirkan, tidak seperti jalan tol. Tetapi ketika kamu berjalan di jalan yang susah, kamu harus menangkis dirimu dari rumput-rumput berduri, dari beling-beling kaca, dari batu-batuan yang runcing. Bahkan kamu berjalan melewati jalan yang tidak ada lampu yang menerangi jalanmu. Karena sesungguhnya Kristuslah penuntunmu. Kristuslah yang sanggup menuntun engkau berjalan untuk bertemu dengan sesuatu yang kamu inginkan, sesuatu yang kamu impikan. Terkadang orang-orang yang di sekitarmu adalah orang-orang yang berhikmat dan bijak. Karena orang-orang yang berhikmat dan bijak menguji orang di sekitarnya dengan hal-hal yang menyakitkan. Itulah proses. Ketika kamu fokus kepada orang lain, kamu akan lupa kepada dirimu sendiri. Ketika pikiranmu, hatimu hanya fokus merancangkan pembalasan-pembalasan yang tidak berguna, sama halnya kamu melakukan pemborosan. Kamu membuang waktumu, kamu membuang masamu dengan hal-hal yang tidak berguna sama sekali. Ketika kamu fokus dengan kejahatan orang, sama halnya kamu mendukung orang itu, memikirkan orang itu, mensupport orang itu. Sehingga kamu stop di tempat, kamu tidak bergerak ke kanan ke kiri, kamu tidak berpindah, kamu tidak berkembang, kamu tidak bisa sampai kepada tujuanmu. Kapan kamu sampai jika kamu hanya sibuk kepada orang lain? Anggaplah apa yang dilakukan orang kepadamu semuanya untuk memacumu, untuk membuat potensimu keluar dan membuktikan bahwa kamu tidak sama seperti yang orang katakan. Bagaimanapun kamu hidup harus melayani Tuhan, harus menjadi berkat. Bikin orang yang menghinamu, mencacimu, melihat karakter Kristus di dalam dirimu. Sekalipun mungkin orang menghinamu, kamu harus membalasnya dengan kasih. Ketika orang memasang muka yang cuek di hadapanmu, kamu harus memberikannya senyuman kasih. Itulah karakter Kristus. Supaya orang menyadari bahwa di dalam dirimu ada karakter Kristus. Karaktermu menjadi saksi dan jiwa dari semua orang, dan termasuk orang-orang yang menghinamu, dimenangkan, disadarkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Berjalanlah bersama Kristus. Seberat apapun masalahmu, jangan terlalu fokus. Rumah yang jorok, rumah yang kotor akan digemari oleh binatang-binatang yang jorok, seperti kecoa, nyamuk, lalat, atau ulat. Karena apa? Ketika pikiranmu, hatimu hanya difokuskan kepada
rancangan-rancangan kejahatan untuk pembalasan, kamu tidak akan tenang. Kamu tidak akan gampang melalui segala sesuatunya. Kamu akan dipenuhi oleh segala kesusahan. Seperti apa? Susah tidur, gak nafsu makan, dibenci orang, tidak disukai oleh banyak teman. Bahkan kamu akan sakit kepala, migran, demam. Karena apa? Pikiranmu dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Sekalipun orang berbuat jahat kepadamu, kamu harus membalasnya dengan kasih. Sekalipun orang tidak baik, kamu harus tetap menjadi orang baik. Karena kamu adalah milik Kristus. Hiduplah sesuai dengan karakter Kristus. Karena Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kekuatanmu, tapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan dan akan selalu menyertaimu. Berjalanlah bersama Tuhan dan sayangi, kasihi, cintai orang yang menghinamu, memakimu, mencacimu. Karena Tuhan tidak pernah memberikanmu hati api yang amarah, tetapi Tuhan memberikanmu api cinta yang menyala-nyala terhadap sesama dan terhadap Kristus. Tuhan Yesus memberkati.